Keputusan Menteri Dalam Negeri 2025 yang menyatakan 4 pulau, yakni Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Panjang, dan Lipan, masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara dan bukan Aceh, belakangan semakin memanas. Pemerintah Aceh tidak menerima putusan ini dan menyebutnya sebagai suatu hal yang menyakiti hati rakyat Aceh. Lebih jauh, putusan si pihak ini juga dinilai mencederai semangat perdamaian dan keistimewaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus, termasuk di dalamnya tertuang dalam Perjanjian Helsinki yang mengakhiri bara konflik berkepanjangan di Tanah Rencong. Bagaimana duduk perkara dan riwayatnya? Anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh Tengku Moharudin mengatakan pengalihan pengelolaan 4 pulau ke Sumatera Utara telah menimbulkan keresahan dan mencederai nilai keadilan serta semangat otonomi khusus di Aceh. Menurut dia, sejak lama 4 pulau itu telah dikelola dan dimanfaatkan oleh Provinsi Aceh. Hal itu terbukti dari sejumlah dokumen resmi tentang pengelolaan wilayah, administrasi pelayanan publik, dan pemanfaatan sumber daya pulau. Ia juga menyebut jika yang dilakukan Kemendagri tidak hanya mencederai kepercayaan rakyat, tetapi juga berpotensi memperkeruh hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertentangan dengan semangat perdamaian Aceh pasca kesepakatan Helsinki, serta prinsip keistimewaan maupun kekhususan Aceh yang dijamin undang-undang. Pernyataan Tengku Moharudin tersebut menyinggung dua hal, yaitu kesepakatan Helsinki serta prinsip keistimewaan dan kekhususan Aceh yang dijamin undang-undang. Lantas apakah kedua hal itu? Dan apa hubungannya dengan polemik 4 pulau ini? Kesepakatan Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Penandatanganan dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Tim Perunding Indonesia, Hamid Awaludin, dan Ketua Tim Perunding GAM, Malik Mahmud. Adapun kesepakatan ini bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di Aceh. Kesepakatan ini menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih otonom bagi Aceh, penyelesaian persoalan HAM, pemberian amnesti dan reintegrasi kepada anggota GAM, serta pengaturan keamanan berupa penarikan pasukan TNI Polri saat itu di Aceh. Sementara prinsip keistimewaan dan kekhususan Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Peraturan ini berisi aturan penting dan khusus bagi Aceh, di antaranya soal pembagian daerah, kewenangan pemerintah Aceh, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan syariat Islam, dan partai lokal. Nah, dari kedua hal ini tersurat khusus kekhususan Aceh. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI yang juga inisiator perdamaian Aceh, Yusuf Kala, baru-baru ini menyebut secara historis keempat pulau yang jadi sengketa itu masuk ke dalam wilayah Aceh Singkil, Aceh. Hal itu merujuk dokumen Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 mengenai pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yang ditekan oleh Presiden RI pertama Soekarno. Isi perjanjian itu menyangkut perbatasan Aceh setelah berdiri menjadi daerah otonomi khusus. Batas-batas Aceh yang ditegaskan dalam Perjanjian Helsinki juga mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tersebut. Adapun pengamat sosial politik sekaligus akademisi Institut Agama Islam Negeri Langsa Muhammad Alkaf menuturkan, jejak panjang konflik di Aceh masih membekas di hati sebagian rakyat Aceh. Oleh karena itu, saat Aceh kehilangan 4 pulaunya, mereka pun marah. Sebab hal itu dianggap telah mencederai harga diri orang Aceh secara keseluruhan. Pada dasarnya, ada dua elemen utama yang membangun identitas Aceh, yakni agama dan tanah atau batas wilayah. Sebaliknya, pemerintahan saat ini seolah tidak memiliki kepekaan mengenai kekhususan Aceh. Terbukti saat Aceh marah karena 4 pulaunya ditetapkan sebagai milik Sumut, Mendagri Tito Karnavian justru menganggap enteng, dengan mempersilahkan Aceh menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hilangnya kepekaan dari pemerintah pusat itu dianggap sangat berbahaya, yang tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan konflik sosial baru di Aceh. Lagi pula, polemik 4 pulau Aceh terjadi menjelang peringatan 20 tahun Perjanjian Damai Helsinki 15 Agustus 2025. Publik berharap semoga polemik 4 pulau antara Aceh dan Sumut yang melibatkan Kemendagri mendapat titik terang yang mengutamakan perdamaian. Sebab ujung-ujungnya semua masih saudara, warga negara Indonesia. Jangan sampai ada konflik lagi yang melibatkan saudara setanah air.